Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, wa huthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shallallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Khawal muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hadir mengikuti salat Jumat. Hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang disebutkan dengan Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari. Banyak keberkahan yang Allah titipkan pada hari Jumat. Dalam riwayat hadis, Rasulullah pernah bersabda bahwa Adam alaihissalam diciptakan pada hari Jumat. Khuliqa Adamu
yaumal jum'ah. Adam diberikan fasilitas surga pada hari Jumat dan juga dikeluarkan pada hari Jumat dari surga. Kalau berdasar riwayat ini, maka sesungguhnya hari di mana diciptakannya manusia itu adalah hari Jumat. Setelah semua alam fasilitas yang Allah ciptakan di muka bumi ini tercipta, maka di hari kelima Allah menciptakan manusia. Itulah sebabnya dikatakan Jumat. Ahad artinya satu, Isnin, Senin artinya dua, Selasa artinya tiga, Rabu arba'ah empat, Khamis khamsa lima, Jumat artinya berkumpul, kelar ciptaan itu. Maka Sabtu arti bahasanya tenang. Allah hanya membutuhkan 5 waktu, 5 hari menciptakan segala makhluknya. Dan hari terakhir ciptaan itu adalah manusia. Itulah sebabnya jemaah sekalian, kenapa Nabi kita Muhammad SAW di subuh Jumat selalu membaca suratul insan, surah manusia, suratul dahr di rakaat kedua. Dan di rakaat pertama Nabi seringkali membaca suratul sajadah. Biasa kalau subuh Jumat kita mengikuti imam yang di masjid kita ini, saya yakin setiap subuh Jumat diadakan atau dibaca suratul sajadah. Di dalam surah sajadah itu ada perintah sujud. Di tengah kita salat, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nyatakan diri sebagai hamba Allah. Kenapa Rasulullah SAW senantiasa membaca 2 surah ini pada subuh Jumat? Karena di dalam surah ini ada ayat menyatakan wa bada'a khalqal insan min tin. Allah ciptakan, Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Persis dengan hadis tadi bahwa Adam itu diciptakan pada hari Jumat. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian anak cucu manusia itu, anak cucu Adam itu berketurunan sesuai dengan proses yang Allah tetapkan. Maka sebenarnya hari Jumat itu adalah hari manusia. Kalau biasa kita dengarkan ada hari bumi, ada hari suami, ada hari istri, ada hari ibu. Biasanya itu hanya sekali setahun diadakan, diperingati. Tapi Rasulullah SAW memperingati hari manusia setiap hari Jumat. Dan wujud atau cara memperingati hari manusia itu menurut tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah, sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah itu sujud. Sepertinya menyatakan bahwa sujud, nilai manusia itu ada pada sujudnya. Artinya kalau ada manusia yang tidak pernah atau malas sujud, maka nilai manusianya itu, nilai kemanusiaannya itu berkurang, bahkan bisa hilang. Kenapa Adam alaihissalam diberikan kemuliaan? Karena Adam sujud dengan pertobatan yang dilakukan. Kenapa iblis tidak diperkenankan masuk surga, menempati neraka? Karena iblis
jauh dari sujud dan merasa sombong sehingga tidak perlu lagi sujud. Maka nilai kemanusiaan itu ada pada sujudnya. Dan disitulah kita baca pada subuh Jumat, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jangan sampai kita hidup ini, sekalipun kita tidak pernah baca doa sujud ini pada subuh Jumat. Jangan sampai subuh-subuh yang kita lewati, subuh-subuh Jumat yang kita lewati dalam masa hidup kita, satu kali pun kita tidak pernah ikut sujud bersama imam ketika membaca suratul Sajdah ini. Maka jamaah yang mau menikmati sujud kemanusiaan sebagai bukti bahwa kita ini hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang siap sujud, mari kita hadiri di masjid ini pada subuh Jumat. Kita akan menikmati bacaan itu, mendengarkan bacaan itu dibaca oleh imam. Ikhwanul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah kemuliaan yang Allah titipkan kepada umat Nabi Muhammad SAW hari Jumat. Hari yang Allah berkahi. Ada fasilitas hari Jumat yang berbeda dengan hari-hari lain. Ada riwayat hadis menyatakan bahwa hari Jumat itu adalah hari besarnya umatku. Salah satu fasilitas itu adalah ada pahala yang kita bisa nikmati tanpa harus melakukan pekerjaan itu. Nabi pernah menyatakan, Yaumul Jum'ah Idul Fuqara wa Hajjul Masakin. Jadi hari Jumat itu adalah lebarannya, kebahagiaannya orang fakir, orang miskin yang tidak sempat melaksanakan ibadah haji. Mungkin di antara kita ada yang belum mendaftar haji karena keterbatasan dana, atau mungkin sudah ada yang mendaftar tapi belum sempat naik dan terancam untuk tidak naik haji karena umur dan kota yang sangat terbatas. Tapi ternyata di hari kemudian ada orang yang tidak pernah naik haji, tapi pahalanya melebihi dari orang yang sudah berkali-kali naik haji. Ternyata dibuka siapa mereka itu? Mereka itulah yang menikmati fasilitas hari Jumat. Mereka itulah yang aktif pada hari Jumat. Bagaimana keaktifannya? Di dalam riwayat lain menyebutkan bahwa salah satu cara atau ciri orang yang menikmati fasilitas Jumat adalah ia mempersiapkan dirinya lebih awal. Bahkan pada malam hari itu dia sudah siap-siap dan gembira dengan kedatangan hari Jumat. Bagaimana caranya dia sambut hari Jumat itu? Hadis yang lain menyebutkan dia isi dengan sholawatan. Jadi salah satu sunnah hari Jumat adalah mengisi malam-malam Jumat kita dengan salawat. Mengisi hari Jumat kita itu pagi hari itu dengan salawat. Mengisi dengan bacaan-bacaan seperti Yasin, Suratul Kahfi dan lain-lain. Itu salah satu cara untuk menyatakan bahwa kita memang siap menikmati fasilitas itu. Makanya dalam tradisi masyarakat kita ini, biasanya kalau yang bersangkutan tidak sempat ikut bersolawat di malam Jumat, biasanya maghrib sampai isya, dia hanya mengirimkan kuenya supaya dinikmati oleh orang yang membaca salawat di masjid itu. Jadi dia anggap bahwa semoga dengan hidangan yang dia kirim, apakah itu apang atau onde-onde atau apa saja, yang dinikmati oleh orang yang membaca salawatan, membaca barazanji biasanya, itu dia niatkan supaya pahalanya yang dia, orang yang membaca tadi salawat, dia bisa nikmati dengan kiriman kue yang dia kirimkan. Itu tradisi yang diajarkan oleh
ulama-ulama dahulu kita kalau tidak sempat ikut dalam halaqah salawat itu. Nah, orang yang menikmati Jumatnya, kata Rasulullah, itu ditandai dengan keseriusannya pada hari Jumat. Keseriusan seperti apa? Ditandai dengan hari atau kedatangannya. Makanya Nabi mengatakan orang yang pertama datang hari Jumat itu untuk proses Jumat, maka sama kalau dia berkurban dengan seekor onta. Jadi yang pertama tadi datang ini itu dihitung dengan onta. Siapa yang datang berikutnya, yang kedua, maka dihitung dengan seekor sapi. Siapa yang datang ketiga berikutnya, maka dihitung dengan seekor kambing. Siapa yang datang berikutnya, yang keempat, dihitung dengan seekor ayam. Siapa yang datang kelima, maka dihitung dengan sebiji telur. Yang datang 7 dan seterusnya itu sudah tidak ada konversi pahalanya. Itu salah satu bukti bahwa orang yang menikmati fasilitas Jumat itu adalah orang yang memang serius pada hari Jumat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan salah satu rukun khutbah, rukun Jumat itu adalah mendengarkan khutbah. Jadi dianggap tidak sah Jumatnya orang kalau nanti sholat baru masuk. Ataupun bahkan Imam Syafi'i mengatakan sekalipun dia sudah masuk, dianjurkan matanya itu melihat khatib. Dianjurkan matanya itu melihat khatib. Jangan sampai memang sudah masuk tapi ternyata masuk tidur. Maka Imam Syafi'i mengatakan nilai dari Jumat itu sebenarnya kita sholat 4 rakaat sholat zuhur, tapi kita hanya sholat 2 rakaat, maka 2 rakaat itu diganti dengan khutbah. Di dalam khutbah itulah kita mendengarkan tausiah, dan bahkan di dalam hari Jumat itu dibacakan khutbah. Ada doa yang kita selalu dengar dan tidak pernah kita dengarkan di luar hari Jumat. Doa apa itu? Doa mengenang orang-orang yang telah mendahului kita. Itu hanya hari Jumat dibaca dan kita dengarkan. Ketika khatib misalnya mengatakan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, maka disitulah sesungguhnya kita mengenang seluruh orang-orang yang telah mendahului kita. Semoga hari Jumat yang kita lewati ini mendapatkan perhatian bagi kita semua, agar kita bisa mendapatkan kemuliaan hari Jumat seperti yang Allah tetapkan, titipkan keberkahan itu pada hari-hari Jumat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan wa sallallahu alaihi. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum wa bittaqwallahi wa qad fazal muttaqun. Wa hafizukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa dhikrullahi akbar. Wallahu a'lam.